Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita semua selalu sehat dalam perlindungannya. Tidak lupa sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Nisrina Syifa Ainindya dengan NIM 30102137 sebagai mahasiswa Fakultas Kedokteran FK Unisola. Nah, nggak terasa nih sebentar lagi kita semua akan bertemu kembali dengan Hari Raya Idul Adha. Idul Adha dikenal dengan sebutan Hari Raya Haji, di mana kaum muslimin sedang menunaikan haji yang utama yaitu wukuf di Arafah. Mereka semua memakai pakaian serba putih dan tidak berjahit, yang disebut dengan pakaian ihram, melambangkan persamaan akidah dan pandangan hidup. Mempunyai tatanan nilai yaitu nilai persamaan dalam segala bidang kehidupan. Tidak dapat dibedakan antara mereka, semua merasa sederajat. Masalah pengorbanan. Dalam lembaran sejarah kita diingatkan pada beberapa peristiwa yang menimpa Nabiullah Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya Ismail dan Siti Hajar. Ketika Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menempatkan istrinya Hajar bersama Nabi Ismail putranya yang saat itu masih menyusu, mereka ditempatkan di suatu lembah yang tandus, gersang, tidak tumbuh sebatang pohon pun. Lembah itu sedemikian sunyi dan sepi, tidak ada penghuni seorang pun. Nabi Ibrahim sendiri tidak tahu apa maksud sebenarnya dari wahyu Allah yang menyuruh menempatkan istri dan putranya yang masih bayi itu. Ditempatkan di suatu tempat paling asing, di sebelah utara kurang lebih 1.600 kilometer dari negaranya sendiri Palestina. Tapi baik Nabi Ibrahim maupun istrinya Siti Hajar menerima perintah itu dengan ikhlas dan penuh tawakal. Seperti yang diceritakan oleh Ibnu Abbas bahwa tatkala Siti Hajar kehabisan air minum hingga tidak bisa menyusui Nabi Ismail, beliau mencari air kian kemari ke sana kemari lari-lari kecil atau sa'i antara Bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Tiba-tiba Allah mengutus malaikat Jibril membuat mata air Zam-Zam. Siti Hajar dan Nabi Ismail memperoleh sumber kehidupan. Lembah yang dulunya gersang itu mempunyai persediaan air yang melimpah-limpah. Datanglah manusia dari berbagai pelosok, terutama para pedagang ke tempat Siti Hajar dan Nabi Ismail untuk membeli air. Datang rezeki dari berbagai penjuru dan makmurlah tempat sekitarnya. Akhirnya lembah itu hingga saat ini terkenal dengan kota Mekah, sebuah kota yang aman dan makmur berkat doa Nabi Ibrahim dan berkat kecakapan seorang ibu dalam mengelola kota dan masyarakat. Kota Mekah yang aman dan makmur dilukiskan oleh Allah dalam Al-Quran. Wa idh qala Ibrahim Rabbi ij'al hada ba'da amina warzuqo uhlahu minas samar timan amnan minhum billahi wal yaumil akhir. Artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini sebagai negeri yang aman, sentosa, dan berikanlah rizki dan buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kiamat. Tertulis pada surat Al-Baqarah ayat 126. Baik, teman-teman yang dimulaikan oleh Allah, dari ayat tersebut kita memperoleh bukti yang jelas bahwa kota Mekah hingga saat ini memiliki kemakmuran yang melimpah. Jamaah haji dari seluruh penjuru dunia memperoleh fasilitas yang cukup. Selama melakukan ibadah haji maupun umroh, hal itu membuktikan tingkat kemakmuran modern dalam tata pemerintahan dan ekonomi, serta keamanan hukum sebagai faktor utama kemakmuran rakyat yang mengagumkan. Yang semua itu menjadi dalil bahwa doa Nabi Ibrahim dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Semua kemakmuran tidak hanya dinikmati oleh orang Islam saja. Orang-orang yang tidak beragama Islam pun ikut menikmati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qala wa man kafara fa'mabihu qalila summa uttoru illa adbinaro wa ba'sa masir." Yang artinya Allah berfirman, dan kepada orang kafir pun aku beri kesenangan sementara. Kemudian aku paksa ia menjalani siksa neraka. Dan itulah seburuk-buruknya tempat kembali. Tertulis pada surat Al-Baqarah ayat 126. Teman-teman semua yang dirahmati dan dimulaikan oleh Allah, sekarang kita beralih ke Idul Adha. Idul Adha yang kita peringati saat ini dinamai juga Idul Nahar, artinya hari menyembelih hewan ternak. Sejarahnya adalah bermula dari ujian yang paling berat yang menimpa Nabiullah Ibrahim alaihissalam, disebabkan kesabaran dan ketabahan Ibrahim dalam menghadapi berbagai ujian dan cobaan. Allah memberinya sebuah anugerah, sebuah kehormatan ala Khalilullah, kekasih Allah. Setelah titel al-hal yang disandangnya, malaikat bertanya kepada Allah,
Ya Tuhanku, mengapa engkau menjadikan Ibrahim sebagai kekasihmu? Padahal ia disibukkan oleh keurusan kekayaannya dan keluarganya. Allah berfirman, jangan menilai hambaku Ibrahim ini dengan ukuran lahiriah. Tengoklah isi hatinya dan amal baktinya. Kemudian Allah mengizinkan para malaikat menguji keimanan serta ketakwaan Nabi Ibrahim. Ternyata kekayaan dan keluarganya tidak membuatnya lalai dalam taat kepada Allah. Dalam kitab Misyatul Anwar disebutkan bahwa konon Nabi Ibrahim memiliki 1.000 ekor domba, 300 lembu, dan 100 ekor unta. Riwayat lain menyatakan kekayaan Nabi Ibrahim mencapai 12.000 ekor ternak. Suatu jumlah yang menurut orang di zamannya adalah tergolong miliuner. Ketika pada suatu hari, Ibrahim ditanya oleh seseorang, milik siapa ternak sebanyak ini? Maka dijawab, kepunyaan Allah, tapi kini masih milikku. Sewaktu-waktu bila Allah menghendakinya, aku serahkan semua. Jangankan cuma ternak. Bila Allah meminta anak kesayanganku, niscaya akan aku serahkan juga. Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quranul Azim menemukan bahwa pernyataan Nabi Ibrahim itulah yang kemudian dijadikan bahan ujian, yaitu Allah menguji iman dan takwa Nabi Ibrahim melalui mimpinya yang hak, agar ia mengorbankan putranya yang kala itu masih berusia 7 tahun. Anak yang elok rupawan, sehat lagi cekatan, supaya dikorbankan dan disembelih dengan menggunakan tangannya sendiri. Peristiwa itu dinyatakan dalam surah As-Saffat ayat 102. Qala ya bunayya inni urrofi manami unni udah bahuka fanzur madu taro qala ya ubta al-masuk maria al-masuk mar satakhiduni insya'allahi minasyabirin. Artinya, Ibrahim berkata, hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu. Ismail menjawab, wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatkanku termasuk orang yang sabar. Teman-teman yang dirahmati Allah dan dimulaikan oleh Allah, inilah sejarah pertama korban di Hari Raya Kurban. Yang kita peringati beberapa hari lagi. Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Korban yang diperintahkan tidak usah kita, cukup binatang ternak, baik kambing, sapi, kerbau, maupun yang lainnya. Sebab Allah tahu kita tidak akan mampu menjalaninya. Jangankan memotong anak kita, memotong sebagian harta kita untuk menyembelih hewan kurban, kita masih terlalu banyak berpikir. Memotong 2,5% harta kita untuk zakat, kita masih belum menunaikannya. Memotong sedikit waktu untuk sholat 5 waktu, kita masih keberatan. Menunda sebentar waktu makan untuk berpuasa, kita tak mampu melaksanakannya. Hikmah yang dapat diambil dari pelaksanaan sholat Idul Adha ini adalah bahwa hakikat manusia adalah sama. Yang membedakan hanyalah takwanya. Dan bagi yang menunaikan ibadah haji pada waktu wukuf di Arafah, memberi gambaran bahwa kelak manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar untuk dimintai pertanggungjawabannya. Di samping itu, kesan atau iktibar yang dapat diambil dari peristiwa tersebut adalah, pertama, hendaknya kita sebagai orang tua mempunyai upaya yang kuat untuk anak yang soleh, menciptakan pribadi yang agamis, anak yang berbakti kepada orang tua, lebih-lebih berbakti terhadap Allah dan juga Rasul-Nya. Kedua, perintah dan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh Allah harus dilaksanakan. Harus disambut dengan tekad samina wa ata'na. Karena sesungguhnya ketentuan Allah SWT pastilah manfaatnya kembali kepada kita sendiri. Itu dia teman-teman yang dapat saya sampaikan terkait dengan esensi Idul Adha dan bagaimana awal mula perintah Idul Adha. Semoga hal yang saya sampaikan tadi dapat berguna bagi teman-teman semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.